Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elviza Rahayu, NIM 1814040015. Saya dari jurusan Tadris Matematika UIN Bonjol Padang dan sekarang saya semester 6 di kelas Tadris Matematika A. Baiklah teman-teman, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan pengalaman saya selama belajar micro teaching selama 1 semester ini. Baiklah, kita mulai dari pengalaman yang saya dapatkan, yaitu selama ini saya berpikiran bahwa untuk menjadi guru itu tinggal mengajar saja di kelas tanpa ada persiapan atau sebagainya. Soalnya saya pikir selama ini seperti yang saya lihat ketika saya masih duduk di bangku SD, SMP, sampai SMA, saya pikir guru itu langsung saja menjelaskan materi dengan melihat dari buku. Ternyata pemikiran saya tersebut salah teman-teman. Ternyata untuk menjadi seorang guru tidak semudah yang saya bayangkan selama ini, karena untuk bisa mengajar dengan baik dan benar di dalam kelas kita harus mengikuti prosedur-prosedur tertentu dan juga memahami tentang apa saja prinsip untuk menjadi seorang guru dan juga persiapan-persiapan sebelum memasuki ruangan kelas ataupun memulai pembelajaran. Untuk persiapan tersendiri, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita membuat RPP, yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran, di mana di dalam RPP itu sudah tertuang materi apa saja yang akan kita jelaskan, bagaimana cara kita menjelaskannya. Di situ juga ada indikator, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian ada juga materi dan juga kegiatan. Selama kita pembelajaran di kelas, semuanya sudah direncanakan di dalam RPP. Jadi saat kita berada dalam kelas, kita harus mengikuti RPP tersebut, yaitu agar tujuannya pembelajaran tersebut bisa mencapai tujuan yang kita harapkan dan hasilnya itu maksimal. Baiklah, selanjutnya setelah saya jelaskan RPP, poin penting yang harus kita ketahui yaitu ada 8 untuk menjadi guru yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu bertanya. Maksudnya bertanya di sini adalah di mana kita di dalam kelas itu ada yang namanya bertanya, baik bertanya kepada siswa maupun siswa kepada kita, seperti itu ya. Selanjutnya ada penguatan. Penguatan itu yaitu segala sesuatu yang diberikan guru kepada siswa yang tujuannya adalah supaya anak-anak ini tetap semangat. Misalnya saja anak-anak misalnya bisa menjawab pertanyaan, misalnya ibu atau kita sebagai guru memberikan kuis dan anak itu nanti bisa menjawab dengan baik dan benar, maka kita bisa mengajak teman-temannya, yaitu dengan beri hapus untuk temannya, kayak gitu ya teman-teman. Terus bisa juga dengan memberikan nilai tambahan. Misalnya anak yang bisa menjawab dengan benar, ya udah kamu ibu kasih nilai poin 1 poin ya untuk tambahan nilai ujian. Bisa seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya sebagai guru kita juga harus memiliki dan juga pandai dalam memvariasikan belajar. Maksudnya adalah kita harus menggunakan metode-metode yang menarik, kemudian menggunakan media yang menarik, yang tujuannya adalah supaya anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan siswa ataupun mengendalikan siswa. Di sini peran kita sebagai guru itu tidak seperti bukan kita yang harus menjelaskan semua materi, tidak. Di sini kita hanya sebagai fasilitator ataupun memfasilitasi anak-anak. Jadi nanti kita hanya mengatur jalannya pembelajaran dan nanti yang bekerja itu anak-anak, di mana anak yang harus aktif dan guru hanya memperhatikan saja ataupun mengatur jalannya. Jangan seperti pembelajaran sebelumnya di mana guru yang menjelaskan mulai dari materi A sampai seterusnya dan murid hanya melongo ataupun hanya diam saja memperhatikan. Itu salah ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ini merupakan poin penting juga dalam belajar di dalam ruangan, yaitu di mana guru harus pandai bagaimana cara membuka pembelajaran. Kalau bisa, sebisa mungkin kita membuka pembelajaran itu dengan hal yang semenarik mungkin, yang tujuannya adalah supaya anak-anak itu nanti kan penasaran
wow, apa ya yang bakalan kita pelajari hari ini? Otomatis anak-anak itu nanti niat dia untuk belajar itu tinggi. Jadi niat dia itu nanti bakalan memperhatikan dengan baik dan benar. Selanjutnya, kemampuan kalau untuk kemampuan penutupnya, yaitu bagaimana kita sebagai guru menutup pembelajaran tersebut dengan baik dan benar, yaitu misalnya pada saat terakhir penutupan pembelajaran, misalnya dengan memberikan kuis, kemudian mengulang pembelajaran kembali, itu saja. Selanjutnya yaitu kita harus bisa membimbing kelompok belajar, yaitu kelompok kecil maupun kelompok perorangan, di mana anak-anak itu nanti kita buat menjadi beberapa kelompok. Misalnya saja dalam satu kelas tersebut ada 4 kelompok atau sebagainya, di mana di dalam satu kelompok itu jangan terlalu banyak, karena apabila anak-anaknya terlalu banyak, nanti sebagian kecil saja yang akan mengerjakan tugas kelompok dan sebagian lainnya bakalan sibuk dengan kegiatannya sendiri atau sibuk dengan atau apapun lah. Misalnya kan anak-anak suka seperti itu ya, misalnya saja mereka asik bikin ini, bikin itu, dan tidak memperhatikan kawan-kawannya yang bekerja. Jadi nanti kita hanya membagi siswa itu dalam kelompok itu 3-4 saja, dan itu saya rasa sudah maksimal sekali dengan jumlah seperti itu, jangan lebih dari itu. Kemudian kita juga harus mengelola kelas tersebut dengan baik dan benar, karena anak-anak itu di dalam kelas suka sekali ribut tentunya. Jadi kita tuh harus bisa bagaimana mengkondisikan kelas, dan juga kita harus memperhatikan siswa kita itu siap tidak untuk belajar di kelas tersebut. Misalnya saja misalnya di dalam ruangan itu panas, otomatis kalau untuk belajar matematika di ruangan yang panas, maka anak-anak itu pasti akan kesulitan dan mereka akan mengalami fokus yang kurang. Kita bisa melakukan upaya-upaya tertentu untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian kita juga harus memiliki teknik mengajar. Teknik mengajar di sini yaitu bagaimana kita mengajar cara kita untuk mengajarkan materi kepada anak-anak, yang tujuannya adalah supaya anak-anak itu bisa mengerti dengan mudah dan baik. Baiklah, kalau dalam memasuki ruangan kelas ada 3 bagian penting, yaitu ada pendahuluan, ada bagian isi, dan ada juga bagian penutup. Saya akan menjelaskan mulai dari pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, hal yang kita lakukan pertama-tama yaitu misalnya saja guru masuk nih ya kan, guru masuk ke dalam ruangan, terus nanti kita meminta ketua kelas ataupun salah satu siswa untuk melakukan ataupun menyiapkan teman-teman yang lain untuk belajar, kemudian membaca doa, baca Al-Quran. Kemudian kita sebagai guru juga harus mengabsen anak-anak satu persatu. Jangan karena untuk menghemat waktu, kan sebagian besar ada juga yang mengabsen bagaimana sudah hadir semuanya. Nah itu tidak ya teman-teman, kita tuh harus mengabsen semua siswa kita. Tujuannya yaitu agar kita bisa dekat dengan siswa kita. Kemudian kita juga harus menanyakan kabar dari siswa-siswa kita. Dari situ kita bisa tahu mereka siap tidak untuk belajar. Kemudian pada pendahuluan kita juga bisa meningkatkan minat belajar siswa itu dengan memberikan video motivasi, bisa saja video motivasi tentang agama ataupun lain sebagainya. Untuk materi inti ataupun materi isi yaitu dari materi-materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Misalnya saja guru yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian mengaitkan pembelajaran matematika tersebut dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kita memulai dengan menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah ada belajar di rumah ataupun apa saja yang sudah mereka ketahui. Kita juga bisa dengan memancing siswa, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, misalnya ada yang tahu tidak apa pengertian ini, atau misalnya masih ingat nggak dengan pelajaran sebelumnya. Yaitu tujuannya itu agar anak itu mengingat kembali pengalaman ya ataupun pelajaran sebelumnya. Kemudian di situ kita juga menampilkan materi. Dalam menjelaskan materi tersebut kita lebih direkomendasikan untuk membuat anak itu berkelompok sesuai dengan kurikulum 2013. Anak-anak itu nanti kita buat untuk berkelompok dan mereka akan mencari materi yang akan dipelajari. Kita bisa menyuruh anak-anak itu untuk mengamati dalam kelas, menggunakan media, dan berbagai macam sebagainya.
Dan saat anak-anak itu mengerjakan kelompok, kita juga harus mengawasi masing-masing kelompok tersebut agar mereka benar-benar melakukan kerja kelompok dengan baik dan benar. Dan saat mereka berkelompok itu, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada siswa, bagaimana sudah dapat jawaban yang ini atau sebagainya kan. Jadi nanti anak-anak itu juga bakalan bertanya kepada kita apa-apa saja yang tidak mereka mengerti. Setelah kita menanyakan anak-anak itu, kita juga harus membimbing anak-anak itu bagaimana cara mereka mengumpulkan informasi, mengolah informasi, kemudian kita juga membimbing mereka untuk mengkomunikasikannya. Kalau biasanya mengkomunikasikannya itu bisa kita suruh anak-anak itu membuat di kertas karton, kertas HPS, ataupun di buku mereka. Kemudian siswa itu disuruh untuk presentasi di depan kelas, di hadapan teman-temannya semua. Tujuannya adalah supaya anak-anak itu lebih terbiasa dan juga akan lebih ingat. Kalau misalnya kan mereka yang mencari sendiri, mereka mengkomunikasikannya, otomatis mereka akan lebih lama ingatnya tentang materi yang mereka temukan tersebut. Kemudian untuk materi penutup, kita adapun bagian-bagian materi penutup itu bisa seperti kuis, kesimpulan materi, kemudian juga pemberian PR dari guru, kemudian bertanya kepada siswa tentang materi apa saja yang mereka tidak ketahui. Dalam pembelajaran dalam kelas, biasanya yang sering itu menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang menggunakan 5M, di mana di dalamnya itu harus ada, yaitu yang pertama menanya. Menanya itu boleh siswa yang menanya kepada kita sebagai guru, boleh juga guru kepada siswa. Kemudian ada mengamati. Mengamati ini yaitu mengamati materi pembelajaran. Misalnya saja kita sebagai guru, baiklah anak-anak, sekarang coba perhatikan apa saja yang ada di dalam ruangan kelas kita ini. Jadi otomatis nanti anak-anak akan mengamati. Ataupun bisa juga coba perhatikan buku halaman segini, atau bisa misalnya saja halaman 5, apa yang kalian temukan, apa penjelasan ini, apa itu, seperti itu ya. Kemudian yaitu mengumpulkan informasi. Jadi kita harus membimbing anak-anak itu mengumpulkan informasi. Kemudian yang keempat yaitu mengolah informasi. Bagaimana cara mereka mengolah informasi yang sudah mereka dapatkan ataupun sudah mereka diskusikan. Di situ kita akan mengajarkan mereka agar menyusun informasi itu secara sistematis, baik dan rapi. Kemudian yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Kita membimbing siswa yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mereka akan presentasi di depan kelas. Jadi mereka nanti akan menjelaskan materi ataupun apa saja yang sudah mereka temukan kepada teman-temannya. Baiklah, selama saya belajar di micro teaching di semester 6 ini, mungkin hanya itu pengalaman yang saya rasakan. Kalau untuk pengalaman itu sepenggal dari apa-apa saja yang sudah saya dapatkan. Kalau untuk pengalaman lainnya, yaitu di dalam kelas itu ternyata tidak semudah yang kita kira, karena kita itu harus pandai-pandai dalam mengelola kelas, mengatur mood siswa, bagaimana anak itu tertarik kepada pembelajaran kita. Jadi kita itu harus pandai-pandai dan juga menggunakan teori ataupun metode belajar yang menarik supaya anak itu bisa tertarik dengan pelajaran kita. Hanya itu pengalaman saya dari micro teaching semester 6 ini. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.